Oh iya iya. Pengaturan kondisinya kurang bagus. Ya, ini tempat sini. Oh iya. Siap. Oke. Oke. Kita record aja. Siap. Sudah. Ya, saya harus masuk kok. Bisa begitu saja. Oke, komplek my channel ya. Kita bahas desain saat ini dan apa sebenarnya banyak tertarik ya. Kenapa ya ini dari shotgun itu sendiri. Shotgun itu masih belum selesai dan tarif ada beberapa yang belum selesai. Secara chart ini kita lihat dari Bitcoin itu turun mungkin dari daily-nya itu sangat-sangat persistent untuk membuat yang namanya head and shoulders. Jadi yang kita maksudkan ini adalah dia head and shoulders. Apabila dia valid, nah, kan mungkin valid kan ya. Jadi di sini ada block yang kemungkinan masih akan disentuh. Jadi untuk limit di sini price di sini itu harga masih bisa turun. Nah, volume juga masih merah. Jadi kemungkinan turun itu lebih besar. Dan untuk kelas weekly nya kemarin untuk kelas weekly nya kemarin juga merah. Itu menunjukkan bahwa memang dari sel itu masih kuat. Sedangkan di monthly nya kelas bulanannya kita mendapati bahwa kelas bulanan kemarin itu dominan merah. Jadi dari sini dominan merah, volume merah, dari segi osilator juga itu mendatangkan potensi turunnya lebih besar. Jadi kita lihat bahwa dia ada resiko sini, dia ada resiko di sini. Dia udah akhirnya nggak keluar, keluarnya nanti di sini. Jadi kali ini apabila dia berhasil mungkin dari mandinya bisa close di bawah sini atau mungkin ekor aja di bawah sini itu bisa. Nah, secara dari Montes kali ini ya, kali ini itu ada besok ada namanya full moon ya. Besok kita mendapati yang full moon di jam 8. Besok kita ada full moon jam 8, terus di tanggal 7 itu ada yang namanya cycle. Itu sama seperti ketika di sini ketika tanggal 9. Itu teorinya sama dengan yang di sini di April. Nah, itu di April kemarin juga naik, nah di sini juga naik. Nah, teorinya itu sama. Di sini juga kemungkinan ada potensi rally atau potensi naik karena dari sebelumnya itu turun. Nah, Montes sendiri juga pertanda indikator untuk reversal ya. Jadi kemungkinan akan ada reversal apabila dia bertahan. Oke, kita tambahkan di sini ada indikator mungkin average ya, bisa. Nah, di daily ini moving average ini 200 itu agak ngeri ya. Ini agak ngeri sih moving average-nya. Mungkin tambahin stokastik aja. Stokastik ya. Oke, stokastik berapa ini pakai yang umum aja. Nah, dari sini bahwa kita lihat bahwa stokastik daily itu masih yang namanya oversold. Jadi untuk jenuh jualnya mulai kelihatan ya. Nah, tapi berhubungan dari segi indikator moving average, mungkin kita lihat yang lebih besar ya. Kali ini Pak
kita harusnya sama ya. Dari sini juga ini dari moving average 200 ini kita ada yang namanya cross ya, dia harga menembus dari moving average nya dimulai saat ini kayak gitu. Nah seperti itu. Nah untuk saat ini ya, besok tanggal 5 ada yang namanya bullish, tanggal 7 ada cycle dari astrologi, ada natural cycle. Nah, kemungkinan kita bisa mendapati bahwa itu bottomnya. Secara sendiri di sini juga ada yang namanya area order block. Di sini order block yang masih sedikit keras, belum sempurna ya. Di sini juga ada yang namanya support resistance. Nah, atau mungkin ada quasi fundamental atau mungkin support lah, support. Kalau kita tarik dari apa ya namanya Fibonacci, kita tarik Fibonacci dari lower atas ya, kalau kita tarik dari Fibonacci dari lower ini ke lower yang paling atas, paling atas ya, paling atas, kita mendapati area berapa ya, normal aja. Nah kita mendapati ada area yang namanya Fibonacci 0382. Nah itu bertepatan dengan area order block dan support resistance sebelumnya. Itu mungkin bisa menjadi potensi dari kita untuk marketingnya. Nah untuk setup sementara, nah mungkin kalian yang pernah belajar yang namanya market structure atau smart money concept, ini yang pernah belajar yang namanya konsep. Ini juga kita mendapati yang namanya market structure. Ini dari sisi mungkin nggak ini aja. Nah dari smart money concept sendiri, mungkin dari smart structure sendiri bisa kita mendapati namanya market structure. Ini juga harga naik dari sini tembus dan turun. Nah kita mendapati dia atas sweep. Ini kita ada sweep, artinya ini sweep. Nah ini dari kita di atas, di atas. Dan ini kita mendapati yang namanya endorsement. Ini endorsement, jadi ini manipulasinya endorsementnya. Nah di sini endorsement, terus kita mendapati yang namanya di sini positional block ya, dan oke lah. Nah mungkin kalian mau ambil setup bisa di daerah sini untuk setup pertama. Nah untuk extreme order block, di teori smart money concept sendiri itu ada yang namanya order block, traditional order block dan extreme order block. Di sini ada yang namanya extreme order block. Nah kemungkinan yang ekstrimnya itu menjadi titik terakhir atau mungkin dari area terakhir sebelumnya namanya kembalikan arah ke market yang sebenarnya. Nah, sebenarnya ini dari segi beli itu hanya koreksi sehat aja, baik belinya. Tapi kalau mungkin dari level yang lebih kecil itu kita mendapati ya semua harga turun, kita turun kok susah gitu. Bisa
sini ada level yang namanya change of character, yaitu level kembalikan arah. Nah, di sini kita mendapati inducement. Nah, inducement itu sendiri adalah manipulasi, itu artinya ini jadinya. Nah, di sini kita dapati ada area decisional atau block. Apabila dia bisa bertahan di level ini, level ini menjadi apabila dia bertahan di area seperti ini, kemungkinan Anda masih bisa naik. Jadi nanti ada nomor kecil kita besok kita mulai rekomendasi nanti naik. Ya syukur-syukur bisa ada, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Mungkin ada mulai rekomendasi untuk ambil dari bisnisnya nanti dari potensi dia jadi ANS atau mungkin turun ini bisa. Nah, atau mungkin dia memang udah bear gitu loh, mungkin dari segi Bitcoin itu turun. Nah, memang dia tembus dari secara OB terus lanjut turun ke yang namanya extreme OB, nah baru bisa naik lagi seperti itu mungkin saja. Untuk opsi saat ini yaitu memanfaatkan yang namanya decisional OB terlebih dahulu. Nah, apabila decisional ini tertembus, maka dia potensi ke extreme OB. Nah, untuk saat ini dari segi stokastik sendiri kita mendapati bahwa dia sudah mulai yang namanya over, ya sudah overbought, ya oversold, ya sudah oversold, tapi jadi potensi nanti kenaikan. Oke. Oh jadi waduh, oke. Udah dari kapan ini nggak muncul ya? Waduh, kita ulang itu dari mana itu? Dari awal kan? Dari awal kan? Dari awal kan? Ya, oke. Maka oke. Oke. Tak ulang aja ya, tak ulang. Nah, kita bahas dari awal aja, dari struktur ya, struktur awal. Nah, oke. Udah muncul kan, aman kan? Kalau ada yang hilang mungkin dari segi suara atau dari segi gambar hilang, bilang aja. Oke, nah untuk dari weekly-nya sendiri kita mendapati bahwa dia sebelumnya memang sudah break of structure, dan dari segi sini kita mendapati yang namanya liquidity sweep. Nah, di sini ada liquidity sweep yang membuat harga itu turun. Nah, kenapa bisa dibilang liquidity sweep membuat harga turun? Karena dia tidak bisa tembus dari close body-nya di atas sweep harga level tersebut gitu. Jadi apabila kalian semua menemui yang namanya sweep, itu adalah potensi turun. Nah, kalian lihat sendiri ya, di sini break. Nah, jadi potensi naik lagi. Nah, berhubung di sini sweep, jadi kita potensi turun. Nah, dari strukturnya internal sendiri kita mendapati bahwa harga itu naik dari sini, lalu naik ke high lagi, lalu sini ke sini sweep. Nah, sini sweep. Oke, jadi kita mendapati bahwa di sini ada high, low, dan high. Nah, namun di sini high-nya itu tidak bisa nembus. Nah, ini makanya kita namakan liquidity sweep. Di sini kita mendapati yang namanya inducement. Inducement adalah suatu level likuiditas, mungkin bisa dibilang dia adalah tempat di mana market mencari bahan inducement. Nah, di bawah inducement itu ada yang namanya decisional atau block, atau bisa disingkat dari COP. Nah, dan di bawahnya lagi dari segi teori smart money konsep, ya smart konsep, atau mungkin dari segi struktur itu ada yang namanya decisional auto block dan ada yang namanya extreme auto block. Nah, ada extreme auto block sendiri itu ada di paling bawah, terletak di batas bawah sebelum yang level change of character seperti itu. Jadi apabila dari segi karakter hari ini kita sebenarnya dari terbilang itu normal, ya, karena dia ambil inducement, dia masuk yang
tadi level support resisten. Support resisten di sini ada sebenarnya area yang kuat, cukup kuat. Resisten di sini additional output. Untuk saat ini, dari segi stokastik sendiri juga dia mendapati yang namanya oversold ya, oversold itu jenuh jual ya, memasuki ya, belum jenuh jual tapi memasuki. Kemungkinan kalau dia bisa bertahan, case-nya order block sendiri ini itu ada di bawah batasnya. Kalau saya hapus di sini. Untuk description order block ini di saat ini itu ada di level 98138 dari situ. Apabila dari level ini, level description order block, batas order blocknya ini tembus, maka kita akan ke extreme order block. Itu extreme order block itu adalah potensi yang sangat tinggi. Yang apabila kalian udah belajar mungkin struktur market, itu kalian udah tahu lah bagaimana market itu terbentuk secara struktur. Jadi saya sudah contohkan di sini untuk struktur market itu sendiri dari high, low, terus high lagi, low lagi, high, low. Di sini bisa menjadi level investment besar. Di sini juga, di sini ada yang namanya positional block. Ini mungkin harga menembus apa yang namanya ini blok manipulasi ya. Ini nanti yang namanya jadi investment sendiri adalah order block pertama setelah dia melakukan breakout structure seperti itu. Di sini ada yang namanya positional order block. Terus yang di bawah sini itu yang namanya extreme order block. Dalam kondisi saat ini dia berada di decimal order block, yang kemungkinan dia bisa mantul atau dia tembus turun. Kalau tidak decimal order block ini bisa menahan, maka dia potensi naik. Jadi peruntungannya di sini karena Bitcoin itu kan melakukan liquidity switch ya. Apabila dia switchnya masih kuat, dia akan potensi membentuk Quasimodo pattern. Jadi apabila ini switchnya itu kuat, maka dia potensi untuk langsung menuju extreme order block. Nanti kalau extreme order block ini adalah kunci levelnya untuk dari penentuan apakah dia bear market atau enggak. Dia sudah selanjutnya gitu, sudah selanjutnya. Atau kalau enggak, dia ordernya take OP-nya ketembus. Kalau take OP-nya ketembus itu mah prosesnya lebih cepat. Jadi take OP tembus menuju extreme order block lalu naik, itu potensi lebih bagus. Tapi kalau di Bitcoin sendiri itu agak nanti kalau kayak itu. Di sini. Apabila take OP ini tidak bisa bertahan, itu kemungkinan dia akan tembus ke extreme order block lalu naik. Nanti mungkin akan dapat atau take OP ini adalah harapan kita untuk saat ini. Apabila take OP ini bisa bertahan, di sini kan juga ada level tadi 86, terus di sini ada level support resisten, dan di sini ada titik-titik. Nah, bisa diambil belum mungkin turun atau mungkin melanjutkan kenaikan. Jadi kalau swing ini diambil terus turun, nanti dia menjadi namanya Quasimodo pattern ini nanti akan ngecek dari hasil itu. Di sini kita ada mendapati level positional block. Saat ini setup yang paling bagus ya untuk di time frame saat ini ya, mungkin kalian bisa kalau mau ambil long itu SL tipis tapi agak susah ya. Ambil di sini aja di ekornya di batas ini, karena ini adalah area batas di mana dia sebelumnya ketahan terus, dan di sini ketahan di atasnya, ketahan di atasnya. Nah, mungkin
tembus ini maka pasti valid ya. SL cuma 3% kok, 2,6%. Itu di Devon Weekly, jadi agak lama ya mungkin. Nah, besok kan juga ada yang namanya Gun Cycle, ada yang namanya Moonbase kan ya, Moonbase tanggal 5. Nah, besok pagi atau besok kan lupa. Nah, tanggal 5 terus tanggal 7 ada Cycle juga. Nah, kita bisa mendapati bahwa dia bisa turun dulu besok lalu naik, atau mungkin dia langsung naik lah, bisa tapi lebih baik ya ambil limit lah ya. Tapi sekali lagi di sini juga ada yang namanya liquidity ya. Liquidity ini agak mungkin karena apa? Karena dari segi dia nyentuh level itu langsung naik, nyentuh level. Nah, pertanyaannya di sini dia nyentuh level ini naik atau enggak? Nah, apabila dia nyentuh level ini naik, maka kemudian dia kembali. Kalian ya di Devon Weekly lah tadi ya. Saya memunculkan di sini ada yang namanya EMA 50 ya. Di sini EMA 50 dia pas nyentuh di yang namanya nah, dia ada EMA 50 yang menahan sebagai support dinamis dari candle mingguan ini. Kalau dia bisa bertahan ya, atau dia bisa bertahan dari EMA 50 nya, dia kayak dulu lah kemarin tes ini dia bertahan di EMA 50, sini taruh 50, ini bertahan di EMA 50. Di EMA 50 ini cukup penting lah tren. Nah, kalau ngomong-ngomong soal tren, kita coba buat tren, saya buat tren pakai channel biar enak. Kita buat tren pakai channel. Kita atur. Nah, kita mendapati bahwa di sini tren itu masih naik. Tren itu sebenarnya masih naik dari weekly. Nah, di sini kita pas di support channelnya dan EMA 50 bertepatan dengan level 38 Fibonacci dan level dari directional stopnya. Nah, jadi ada banyak level. Jadi untuk konfirmasi support kuat itu ada di sini dulu pertama. Nanti di 86 ada EMA 100 dan itu nanti ada tarik lain dari persentase yang disebutkan. Saat ini mungkin bisa buat long ya, mungkin agak ngeri walaupun tapi bisa katalis dari segi Moonbase atau cycle mungkin ada bisa mendukung itu, walaupun agak ngeri ya. Sebenarnya agak ngeri mau bilang long lalu karena memang market turun, jadi agak ngeri mau bilang long. Nah, tapi saya mau coba dulu, ambil long di area tadi di level 101 atau mungkin 103 kalau daily ya. Daily itu saya ambil di 103 lah, agak sedikit-dikit. Kalau dikasih turun dikit ya nggak apa-apa, kalau nggak berarti bukan rezekinya. Nanti kalau nggak turun ke 101 lah ya ambil rejeksinya gitu. Nah, di sini pun kita mendapati yang namanya yang beberapa kali saya bilang itu ada yang namanya bullish megaphone. Mungkin kalau kalian familiarnya dengan descending golden wings seperti itu, descending golden wings. Nah, kalau lihat kita cari lah descending enggak ini aja bullish megaphone, bullish megaphone. Bullish megaphone pattern berpikir berbalik mana-mana. Nah, ini aja deh. Atau mungkin DBW ya bisa ya, DBW bisa, Desktop juga bisa. Oke, coba jika cinta dia jujurlah padaku, tinggalkan
SL agak ke bawah aja soalnya apa males aku kena SL lagi naik kena SL naik gak usah pakai SL lah, gak usah pakai SL, gak usah pakai SL. Terus wah, dari segi makro ya aku belum lihat makro ya, makro itu masih sedikit juga aku. Terus jadi ya dari segi makro ekonomi, nah dari shutdown sendiri ya, shutdown itu belum selesai lah ya, skopnya masa dulu itu government cover shutdown. Sama kali kita kasih sudah mana ini ketua shutdownnya. Loh nggak ada nih retrasnya sedang ya. Dari segi US government shutdown sendiri itu kita mendapati dia yang namanya dari US government shutdown sendiri kita belum selesai, masih ini hari berapa ya US government shutdown termutarnya ya sama US government shutdown. Nah, kita mendapati dari government shutdown masih tetapi saat ini 24 ya, anjir 24 ya, kita nah 34 hari, nah itu mungkin hari ini ya kenapa Bitcoin turun ya itu dari efek government shutdown dan ini long term holders yang kebanyakan itu take profit apa ya lupa kita ini kalau bilang apa kan
Nah, kalian lihat di sini kan. Nah, dari long term model sendiri itu udah mulai berprofit kemarin. Nah, mulai dari September. Nah, kita lihat bersama jika long term model ini berprofit, kira nanti akan contoh undang. Tapi tidak memungkiri bahwa nanti ini manipulasi kayak gini lah, ini bisa kayak gini. Long term model profit itu dengan turun otomatis momentum ini ada short dari Nah, dari momentumnya sendiri, dari segi long term order itu kita semakin kecil lah, dari long term order itu semakin kecil, jadi agak perlu diwaspadai ya. Paling dari awal kita 2017 long term order berhasil otomatis hari. Nah, di sini dari kulitnya kita print ada kemungkinan dia tapi kalau perhatian turun kalau kalau bisa dari segi FYR itu masih belum. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Jadi indikator topnya ini dari Bitcoin sendiri itu ambigu. Jadi ada dua, ada beberapa indikator yang masih mengatakan dia masih bisa belum top lah, berarti masih di top, tapi sebagian sudah mengatakan dia top, kayak gitu. Jadi ambigu. Jadi sebagian mengatakan top, sebagian belum top. Dari segi extreme oscillator, di sini kita belum ada tanda-tanda dia mau top. Aneh kan? Di sini tuh belum ada tanda-tanda mau top. Nah, itu menjadi ambigu. Apakah dia mau top atau enggak? Nah, mungkin nanti kalau sudah ada penurunan, itu hanya koreksi kecil. Nah, soalnya walaupun ini turun, tapi belum ada yang namanya indikator mau top. Nah, kalau dari awal kita lihat bahwa dia udah naik tinggi, itu dari
osilator itu udah menandakan dia moto. Bottomnya juga udah ada tanda-tanda lah seperti ini, tanda dia moto, tanda-tanda stop. Ini ada tanda-tanda stop, ini tanda-tanda bottom. Di sini ya, yang tahun kemarin aja, jangan jauh-jauh di 2024 dia ada tanda moto. 2024 Desember dia ada tanda-tanda moto. Nah pertanyaan di sini belum muncul ada tanda moto. Itu agak ambigu menurut saya, menurutku ya. Nah mungkin kita bisa coin class lah. Kita cari data stop coin stop indeks persentase pengembalian Bitcoin. Ini bukan yang salah. Gimana itu? Oke, yang kita bahas bahwa kemarin Oktobernya jelek. Jadi Oktobernya jelek dari November, kemungkinan Oktobernya jelek, Novembernya agak susah tebak karena dia bisa mengulang dari cycle yang bawah. Mungkin Novembernya naik mungkin sekitar ya berapa persen lah, 15 atau berapa persen, 15 dan bisa susah banget. Top panjang paling gak nemu dari segi itunya gak ketemu. Oke. Dari tugas Islam sendiri itu dari segi 24 jam itu ada durasi Islam juga masih. Nah, terus tidak berapa jam ya itulah. Nah, di sini kita melihat ada satu hari ya. Kita melihat di sini bahwa liquidation long itu udah habis. Liquidation long itu udah habis. Nah, pertanyaannya kalau dia turun lagi mau liquid apa gitu dari ini dicari. Nah, di sini ada liquidation short itu dekat di 108 itu bisa sekali. Apabila dia naik 108 itu yang berikut itu sangat terus. Mungkin kalau 4% bisa dicari. Itu di level 103. Nah itu bisa 103 itu bisa lah dicapai. Itu bisa 103 mungkin bisa disikat itu. Nah dari sini ya 103 dulu ini naik makroekonomi juga matahari kita sudah selesai ya. Tapi tarik beberapa negara ini belum selesai. Oke lanjut ya tahu ya kita bahas
kaget bahwa dari segi dashboard sendiri ya, dashboard kita kan dari dia itu naik. Nah tapi dari sini itu ada dia udah yang namanya overshoot ya, dari segi kata overshoot ya, katakan ada beberapa news ekonomi yang akan terjadi, yaitu dari Jobs Opening jam 10 nanti, terus dari PMI besok ada jam 10 juga PMI, terus dari segi dan consumer sentiment dan aglomerat NFC. Oh iya, tanggal itu juga ada NFC. Wah itu aduh nanti enak, tanggal 7 dan tanggal 5 itu memang ada Indonesia menggerakkan. Kalau apabila nanti hasilnya jadi ya kita jangan nanti soalnya di sini ada juga yang mungkin average 200 yang kalau kalian lihat ada hasilnya bukan karena itu biasa. Ini ada mungkin average 200 yang menahan dari segi kualitas ada dashboard. Nah, kemungkinan itu adalah pakai resisten kita untuk menahan. Apabila dari segi dia ada yang namanya resisten. Kita bisa bilangnya adalah resisten. Atau mungkin kalian bisa ambil di atasnya, tapi kalau ambil di atasnya tapi bisa juga pertama kalinya setelah mungkin sampai setelah awal tahun kemarin J2 ini menyentuh 100 memang ini terakhir di Mei ya, Mei berarti Juli ya, dia ada yang namanya menyentuh level 100 ya, agak ngeri sih sebenarnya. Nah oke, apabila dia bisa mantul dari EMA-nya ya syukur-syukur bisa mantul lalu turun, atau mungkin dari atas ini ya, dari atas ini soalnya kita ada mendapati dia ada namanya double bottom, jadi ngeri ini. Nah di sini ada kemungkinan double bottom. Apabila dia double bottom, di sini ada neckline. Nah targetnya mana? Targetnya jelas di atas ini. Di atas ini itu adalah target dari double bottom. Nah ini kalau ini valid double bottom, dia akan naik penentuannya. Apabila dia break sini maka dia potensi naik lebih jauh seperti itu. Maka apabila dia bertahan di atas ini kita bisa potensi rusak. Pertanyaan di neckline ini itu neckline kuat atau enggak? Kalau neckline ini kuat, kita akan potensi tadi kita jadi pasang nanti atau roll atau bisa jadi merongkot nah kita melihat bahwa USD dominan itu lemah. Jadi dominan sendiri dia naik. Nah kalian ya mungkin bisa lihat kan ini ada yang agak membentuk pola kita lihat bahwa tren dari EMA yang breaknya, nah dia udah shifting dari 500 ke
besar ya, kita mesti ada beberapa resisten. Ini ada yang mahasiswa yang berpotensi menjadi peserta pimpinan ya. Itu ini agak sulit karena kita ada potensi kayak sosok. Kita ada potensi dari kita ada potensi yang namanya sosok. Jadi tetap masih ada dan itu masih bisa naik mungkin kalau dia paling sosok dia akan mengejar dari headnya. Ini ada kejar ada pada saat ini itu ada di ya di masyarakat. Kalau kalian tarik dari atas ke bawah kita ada lagi kita belajar itu macam karena dari sama beberapa itu naik yang naik kemudian yang tembus atas ya kita akan ke dari dengan itu artinya kalau itu terjadi kita masuk manapun kecuali dari poin ya dan bisa dibatas antara dibatas dan dibatas adalah kontrol level yang saya gunakan untuk kuat ataupun asisten untuk goal kita belajar ya memang karena juga kita ada sentimen yang namanya Fourier cycle ya. Jangan lupa kalian tahu Fourier cycle yaitu adalah sebuah pertahunan Bitcoin di mana Bitcoin itu selalu turun ketika sudah 4 tahun gitu, sudah habis. Seperti itu. Nah, kita ada potensi dia chance naik dia kita ada potensi dia chance naik ke atas lalu turun. Itu potensi adalah resisten pertama ada bisa. Jadi untuk sementara kita ada biar dulu nanti mungkin dari segi newsnya mungkin bisa ada nanti ada judgment opening, bisa ada PMI, nanti bisa lagi di tanggal 7 ada NFT, November. Nah itu kita wajib pantau sih. Itu dari platform makro sendiri tarik dinamakan, tapi ada beberapa jualan yang beberapa di negara lain itu masih banyak masih belum selesai. Jadi sementara kalau mau ambil dari Bitcoin itu di 103. Jadi untuk altcoin ya jangan harap altcoin naik dulu lah. Di altcoin itu saat ini itu lebih ke naratif. Jadi naratif itu naik. Jadi nggak semua altcoin itu naik semua bareng gitu. Jadi saat ini naratif mainnya. Jadi naratif apa kayak inilah kemarin dari tadi siang itu ada yang namanya koin AI yang naik apa tadi AI oh iya ada ICP terus dari DAS privacy terus apa AI lagi Zeribu juga AI banyak yang lain AI kemarin sebelumnya privacy sekarang AI. Nah pertanyaannya setelah AI ini naratifnya apa itu jadi pintar-pintar cari naratif di altcoin karena altcoin enggak saat ini enggak bareng naik tapi saat karena batasnya nah, untuk altcoin sendiri dari artis dominan masih turun, total beli juga masih turun ya tapi sebenarnya total beli nah saya nggak bisa bilang apa-apa sih karena memang turun. Jadi untuk indikator pertama
pertama yaitu ya di Bitcoin aja. Seperti itu, di Bitcoin aja. Untuk weekly kita ada EMA 550, dari EMA 100 yang menunggu di bawah di 82 ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Soalnya ini update singkat saja ya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa diungkapkan ya. Jadi ungkapkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Oh, nah, kalau nggak ada pertanyaan ya udah selesai. Karena ini update singkat aja ya, soalnya ya nggak mau bilang apa-apa ya, nggak mau bilang apa-apa. Bear market di depan mata benar. Kalau mau gimana lagi ya, bear market di depan mata. Nanti nggak ada kita antisipasi misalnya tanggal 5 ada full moon, tanggal 7 ada terus ada nanti tanggal 5 ya misalnya 5 ada full moon, tanggal 7 ada berubah di sini. Kalau mau ambil aku ambil sini. Kalau dapat sih, kalau nggak dapat ya wis nanti termarket lah, memang termarket karena kita potensi AMS dan kita ada potensi bentuk yang namanya channel kita ada potensi untuk karena memang waktunya turun. Saat ini kita berada di perbatasan antara tengahnya ini, karena kalau tengahnya ini tidak berada menunggu menjadi patulan, tengahnya ini bisa menjadi patulan, dia ada potensi naik. Kalau tengah ini tembus ya wes kita akan terus gitu. Akhirnya mungkin nanti 90-an sama gitu. Nanti kalau ini nggak tembus mungkin nanti kalau jam ini nah apabila dia tembus ya wes tembus turun ke 90-an, naik lagi mungkin ke 100-an lagi, baru turun lagi ke 80-an, nah, ke ekstrim seperti itu. Nah, dengan berharap jangan lagi kalau mau spekulasi tidak apa, tapi dengan berharap suatu nanti ada aduh, kalian tidak bantuan itu suara siap emang harus berada BCC sudah di long belum? Jangan di long itu Bitcoin, jangan di long dulu, jangan agak ngeri sih. Limit aja, limit, jangan di long, limit. Nah, itu limit aja, jangan di long. Join live gitu, join live cok. Takon bayar aja join live kalau mau tahu. Udah mau end tapi saya udah. Tapi nah ini kan saya record Pak Amin. Tapi kalau berhasil recordnya, kalau nggak berhasil recordnya ya wis. Terus lagi. Nah, sudahlah.
sudah ya, oke sudah aja lah, kita sudahin aja. Karena ini pengumumannya dadakan, cuma ada yang kecil lah yang market kamu ya. Ngeri bermarket sekarang di depan mata sebenarnya. Oke, oh iya saya lupa ada indikator Banten. Aku lupa kalau punya indikator Banten ya. Potensial market karena pendengar market ya kan ada ya, ini kali oke, kita sudahi yang ini mana market lagi ya. Besok kalau ada tanda dari mahasiswa, kalau mau ambil ini nanti karena kemarin kita pasti yang drama atau apa ini nanti drama untuk ini akan bisa nonton ya. Lagi sama mengalami update aja, nanti upload itu sampai kalau selamat malam, selamat menjelang bermarket ya, welcome to bermarket. Welcome to bermarket ya sih. November pasti ada naik dulu nanti. November potensi naik sebelum turun. Desembernya turun nanti November masih ada potensi naik ya, ada nanti ya, tahap apa yang membuat dia naik pasti ada, tapi nggak tahu bisa atau enggak, tapi November pasti ada naik gitu, nggak mungkin November turun merah kalau nggak mungkin lah. Tapi ya bisa aja, jadi bukan nggak mungkin, bisa terjadi, itu probabilitasnya lebih kecil ya. Terima kasih, selamat malam, selamat jumpa kembali besok. Bye bye.